Xiaomi Mi 9. Ini HP yang dulu harganya 9 juta di tahun 2019, sekarang hanya 2 jutaan aja di 2023. Gue bisa bilang ini di harga segini, spoiler, HP terbaik banget, bekas di harga jutaan, yang emailnya nggak keblok. So, mari kita langsung review si Xiaomi Mi 9. Halo guys, nama gue dari StepTech dan langsung aja kita review si Xiaomi Mi 9. Seperti biasa, video ini gak bakal ada script, jadi kalau misalnya kalian suka konsep kayak gini bisa komen atau like. Thank you so much. Anyway, seperti biasa, mari kita yang pertama bahas dulu si harga dan speknya sendiri. Untuk harga ini tuh gue dapet, gue kepinggirin dulu kreseknya. Gue tuh ini beli di kondisinya tuh full set. Ada beberapa yang nggak ada, kayak si converter, headphone jack nggak ada. Dan juga yang nggak ada tuh ada si, kalau nggak salah satu lagi tuh SIM ejector. Tapi selain itu charger dan kabel data yang penting ada. Gue beli di harga 2,6 juta. Ini tuh yang varian RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128 GB di 2,6 jutaan. Lumayan murah dan ini juga pastinya versi global ya. Jadi kalian nggak usah worry sama sekali untuk kayak Google Support. Ini nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk masalah email juga ini nggak ada masalah. Karena dia itu dipakai sebelum email pemblokiran, jadi dipakai 2019. Jadi nggak ada masalah untuk email ya. Masih bisa berjalan dengan baik. So, untuk speknya sendiri, dia itu pakai chipset yang masih bagus banget menurut gue, Snapdragon 855, fabrikasi 7 nanometer. Dia punya layar yang the best size menurut gue juga, 6,4 inci Super AMOLED display, masih 60Hz, Full HD display, tapi udah dibawa oleh Corning Gorilla Glass 5, dan juga dia punya NFC, USB Type-C 2.0 OTG, dan juga dia punya baterai sebesar 3300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 27 watt. Yap, baterai memang bukan yang paling besar, tapi gue bisa bilang nanti gue bakal bahas di battery life, baterai sekecil itu masih bisa bertahan cukup bagus. Anyway, next mari kita bahas si desain dan displaynya. So, untuk desain sendiri gue bisa bilang bodi belakang masih kelihatan bagus ya. Ini di zaman mana Xiaomi suka kayak warna-warni gitu HP-nya. Bisa kita lihat bodi belakang dia ini warna biru, cuma kayak ada warna-warni rainbow-nya. Masih kelihatan cukup oke lah. Build-nya juga masih kelihatan premium, kelihatan solid, dan juga ini kelihatan tipis banget HP-nya. Ini lebih tipis daripada HP zaman sekarang gue bisa bilang. HP zaman sekarang kan tebal-tebal ya, sekarang tuh tebal banget buat ngeakomodasi baterai besar, dan juga kamera yang besar. Ini pada zamannya lumayan tipis, dan even di tahun 2023 sekarang pun dia kerasa tipis banget. Dan untuk si beratnya sendiri, ini walaupun dia build-nya tipis, tetapi karena dia terbuat dari material yang premium, jadi kalau misalnya kita coba ukur, ini beratnya cukup berat loh guys. 6,4 inci beratnya di 180 gram. Jadi masih kerasa solid banget di tangan. Dan speaking of tangan, one-handed usage juga di HP ini masih sangat comfortable. 6,4 inci menurut gue sweet spot ya. Gak besar banget, jadi nggak bisa two-handed, jadi nggak bisa one-handed, tapi nggak kecil banget juga, agak susah lihat. Ini size yang pas banget. Untuk tangan gue yang agak besar masih bisa pakai HP ini comfortable satu tangan. Dan untuk NFC, yang pastinya aja, posisinya ada di belakang seperti biasa di daerah kamera. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, dia harusnya bisa nge-scan, bisa kita lihat. Boom, cuma sayangnya memang Tokopedia lagi ada gangguannya fitur saldonya, tapi dia bisa nge-scan, bisa kita lihat tadi. Ada suara tunung, cuma memang nggak bisa nge-scan untuk sekarang karena pas gue nge-record, Tokopedia lagi ada gangguan. Anyway, untuk si fingerprint sensor sendiri, dia udah cukup modern ya. Udah pakai under display, dan juga kecepatannya surprisingly karena ini HP flagship ya, X flagship, kecepatannya cukup bagus. Dia cukup cepat, dan juga yang paling penting ini sangat akurat guys. Mau kondisi tangan gue lagi sedikit kering juga, dia masih bisa nge-scan dengan baik tanpa ada masalah. Nice. Dan juga satu hal yang gue suka, yaitu dari si layarnya. Pertama, layarnya ini bezel-less-nya menurut gue lebih tipis daripada HP di harga yang sama ya. Karena HP flagship jadi memang bisa tipis banget untuk bezelnya. Walaupun memang untuk kelas flagship dia dagunya masih agak sedikit tebal, tapi overall kerasa modern. Dan juga untuk kualitas displaynya, ini menurut gue kualitas displaynya sangat baik guys. Dia ini layarnya sangat vibrant dan juga punya view angle yang perfect, dan overall layar kerasa bersih dan seperti HP flagship lah. Ini ngingetin gue sama layar Samsung. Bagus banget kualitasnya. Ya khas flagship sih, AMOLED flagship memang mantap banget. Dan juga untuk visibility di bawah sinar matahari, ini memang brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi bisa kita lihat di kondisi terik matahari super cerah, HP pretty much kelihatan super gelap ya, nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau misalnya dalam kondisi agak mendung sih, ini masih bisa usable banget. Jadi memang full brightness-nya bukan yang terbaik, tapi at least masih usable lah menurut gue.
Dan juga untuk si keyboardnya sendiri, untuk ngetik dia nggak ada masalah sama sekali. Ngetik keyboard kerasa smooth dan masih enak dipakai. So next, mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama kita bahas audio quality via 3.5mm to headphone jack. Karena HP ini sayangnya nggak ada headphone jack ya. Tapi ya, untuk kualitas sendiri ini lebih ke arah bright menurut gue suaranya. Ini gue tes pakai headphone Moondrop 2 ya. Di volume sekitar 50% udah keras banget. Yang menurut gue biasa aja amplifiernya. Tapi untuk kualitas decknya sendiri ini cukup bagus. Dia lebih ke arah bright tapi masih kelihatan fun banget. Masih punya bass yang cukup oke, walaupun agak sedikit flat. Dan juga overall dia punya sound yang masih bagus dan overall masih kerasa kayak HP flagship. Speakernya juga guys, ini walaupun dia mono ya, dia sayangnya hanya mono, tapi ini one of the best mono sih. Untuk harga segini gue bisa bilang, dibanding sama Redmi Note 11 pun, masih lebih bagus mono di Mi 9. Yap, ini suara mononya menurut gue solid banget, bassy, soundstage luas, vokal jernih, dan overall kerasa enak banget untuk didengar, kerasa imersif lah, walaupun mono ini kerasa bagus. Untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya lebih detail lagi. Check it out guys. Dan juga di harga 2 juta yang gak kalah bagusnya yaitu dari si kamera quality-nya. Ini kamera quality-nya menurut gue sangat bagus banget, terutama dari si rear kameranya. Ini kamera belakangnya triple kamera tapi tiga-tiganya sangat berguna. Gak kayak HP 2 jutaan zaman sekarang ya. Ini 2 juta tapi tiga-tiganya berguna. Main kameranya 48 megapiksel, kamera ultrawide 16 megapiksel, dan kamera telephoto 2x itu 12 megapiksel. Yap, semuanya kamera yang sangat berguna, kayak kamera di iPhone Pro Series ya. Dan juga untuk kamera depan, dia itu lumayan solid juga 20 megapiksel, tapi sayangnya hanya bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps saja. So, untuk kamera belakang ini kualitas ketiga kameranya menurut gue sangat-sangat bagus banget untuk harganya. Ini benar-benar salah satu selling point terbesar kalau misalnya kalian mau beli HP ini. Kalian lagi jadi HP 2 jutaan yang punya kamera bagus, gak apa-apa bekas. Ini kameranya insane banget. Bisa kita lihat ketiga kamera punya gambar yang masih kerasa flagship banget ya. Sangat bagus dynamic range-nya juga, warnanya kerasa vibrant, kerasa hidup, dan juga dia punya detail yang masih sangat sharp di ketiga kamera tersebut. Overall, foto kelihatan bersih banget dan ya dibanding sama HP zaman sekarang 2 jutaan sih ini jauh banget sih kualitasnya menurut gue ya. So, untuk kamera depan juga ini nggak kalah bagusnya. Bisa kita lihat foto kelihatan sangat detail dan juga punya warna yang bagus. Dan juga kalau misalnya kalian foto di belakang ada kayak cahaya matahari yang terang, subjek masih bisa di capture dengan baik. Nice, itu menurut gue salah satu fitur atau performance yang banyak HP mahal sekalipun zaman sekarang yang nggak bisa kayak gitu. Very nice. Dan juga untuk video recording ini nggak kalah bagusnya. Kamera belakang bisa nge-record di resolusi 4K 60fps, 4K 30, dan juga 1080p 60. So, ini dia sampel ketiga resolusi tersebut. Check it out. Dan oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Fokus sangat cepat, khas flagship. Dan ya, menurut gue sih ini kualitas videonya masih flagship banget ya, 4K 60-nya kelihatan bagus. Stabilisasi bukan terbaik, itu masih oke. So ya, mari kita langsung switch ke 4K 30 fps. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kalian bisa nilai terutama dari kualitas audionya gimana ya, sama stabilisasinya. Ini ada jeglukan turun ke bawah. Bisa lihat gimana stabilisasi dan kualitas audionya, mikrofonnya, karena mikrofonnya gue bisa bilang ini masih cukup bagus untuk HP 2 jutaan yang sekarang udah murah banget. X-Flex-nya memang speakernya, bukan speaker, mikrofonnya bagus-bagus ya. Anyway, kelihatannya juga dari mic range-nya cukup oke. Dan ya mari kita langsung aja switch ke 1080p 60 fps. So ini dia resolusi di 1080p 60 fps. Kita coba ada posisi tidur. Masih lumayan stabil ya.
Motionnya pasti jauh lebih smooth ya, karena ini 60 fps, no shit. Dan overall kualitasnya juga menurut gue masih cukup oke. Memang nggak sedetail 4K, tapi cukup oke. Dan ya, cuma segitu aja video recording testnya. Mari kita langsung aja moving on ke si gaming performance-nya. Yang surprisingly untuk HP setipis ini, gaming performance-nya lumayan solid loh guys. Anyway, langsung aja kita switch. Dan yang gak kalah bagusnya juga ini dari gaming performance-nya. Yap, ini menurut gue HP yang all-in-one banget sih di harga 2 jutaan. Ini gaming performance-nya surprisingly untuk HP yang tipis, bagus banget guys. Aneh, mungkin gara-gara MIUI 12 ya. Dia nggak di-update ke MIUI, karena dia nggak support MIUI 13, mungkin performance-nya lebih bagus. I don't know. Tapi ya, balik lagi ke si performance-nya, bisa kita lihat gua tes main game Genshin Impact. Itu di settingan low setting, untuk future proof ya, jadi biar bisa main lama. Itu di settingan low setting dengan FPS 60 FPS, bisa kita lihat gameplay sangat-sangat bagus banget. Even dibanding dengan HP zaman sekarang di harga yang sama, ini pretty much yang terbaik. Bisa kita lihat ya. Performance kerasa smooth, playable, dan walaupun ada sedikit stutter, itu stutternya karena dia lagi nge-loading map. Setelah itu sih, smooth banget. Dan juga pas gue main agak lama, sekitar 20 menitan ya, kayak daily commission dan ngabisin resin, ini HP surprisingly nggak panas banget tuh guys. Memang dia kerasa agak panas, tapi thermal throttling-nya nggak parah banget. Frame rate memang turun ya dari 60 fps dari sekitar 45, tapi overall masih sangat enjoyable, dan overall gameplay ini gue lumayan surprise. 855 di HP ini jauh lebih bagus daripada di HP 855 lainnya, kayak misal di mana sih itu 855 kayak di Sharp Aquos R3. Dan juga yang gak kalah solidnya ini rhythm game-nya. Dulu pas gue nge-review HP ini ya guys, sedikit flashback aja, ini flashback episode. Pas gue pertama kali nge-review HP ini, pertama rilis, buat main game rhythm ini HP benar-benar jelek banget. Bukan karena touch-nya, tapi gara-gara si audio delay-nya yang benar-benar parah banget. Untungnya setelah banyak update di MIUI 12,5, Xiaomi Mi 9 main game kayak Bandori ini untung aja nice, nggak ada masalah sama sekali untuk main game rhythm. Dia audio delay nggak ada sama sekali, dan overall main game rhythm kerasa sangat responsif dan enak banget. So ya, great job Xiaomi udah nge-fix masalah besar dari HP ini untuk main game rhythm. Nice. Next, untuk si UI experience ya. Untuk MIUI sendiri ini, kalau misal kita ke setting ya, sayangnya dia terakhir hanya support sampai MIUI 12,5, Android 11, dan juga security patch-nya juga di 2021. Tapi menurut gue masih cukup oke sih, masih cukup acceptable. Dan ya, untuk day-to-day usage sih gue bisa bilang ini surprisingly sangat bagus guys. Malah dibanding dengan Poco F4 sama Poco F3 yang pernah gue review, lebih bagus di HP ini. Dan gue tahu kenapa alasannya. Ini gara-gara masih pakai MIUI 12,5. Seperti kita tahu ya, MIUI 13 itu benar-benar berat banget, dan banyak HP yang struggling untuk nge-run MIUI 13. MIUI 12,5 di Mi 9 ini benar-benar perfect match banget. Bisa kita lihat buat dipakai buat launching aplikasi, kerasa smooth, kerasa optimized, dan juga overall navigasi OS kerasa sangat enak banget dan masih kerasa kayak flagship. Nggak ada kayak apa ya, nggak ada kayak cegukan istilahnya lah, nggak ada kayak cegukan si aplikasinya tuh, si HP itu nggak cegukan kalau misalnya kita lagi navigasi. Kerasa smooth dan kerasa konsisten. Bagus banget. So ya, mungkin buat kalian yang di MIUI 13 ya, pengen dapat performance yang lebih solid, turunin ke MIUI 12. Ini sih performance lebih bagus menurut gue. Dan juga untuk si sinyal, yang pastinya nggak ada masalah, seperti yang tadi gue bilang, email nggak bakal diblok ya, karena ini HP kan dipakai sebelum pemblokiran email ada, jadi dapat pemutihan. Cuma memang sayangnya untuk DRM info, karena ini HP Inter, dan ini di zaman Xiaomi males banget nyalain Widefine L1, jadi HP ini masih di Widefine L3. Sayang banget ya, padahal dia udah support HDR10. Dan juga dia punya layar yang bagus lagi. But it's okay lah, ini salah satu kelemahan dari HP ini. Tapi yang pastinya ini bukan kelemahan, yaitu dari si battery life-nya. First impression ini baterainya kerasa kecil banget, hanya di 3300 mAh baterai aja. Tapi ternyata dia battery life-nya cukup impresif guys. Dalam pemakaian gue yang cukup enteng, hanya sosial media, nonton YouTube, dan sedikit ngambil foto pakai kamera, ini HP masih bisa bertahan full 1 hari tanpa ada masalah loh. Impresif banget. Mungkin gara-gara battery manajemen Xiaomi yang bagus ya. Bisa kita lihat nih, SOT baterainya juga ini lumayan bagus loh. Dengan sisa baterai masih di 27%, bisa kita lihat, bam, gue bisa dapat SOT sampai 5 jam 15 menit. Sangat impresif ya, untuk baterai sekecil itu, masih solid banget. Dan juga yang nggak kalah solidnya, charging speed masih kerasa cepat. Ini ngecas dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu 57 menit.
masih salah satu yang tercepat even di tahun 2023 di harganya. So, mungkin cuma segitu aja videonya. Untuk konklusinya, apakah HP ini worth it di tahun 2023? Yang pastinya sangat worth it banget. Kalau misal kalian bisa nyari kondisi yang masih solid ya, nggak ada minus, mungkin hanya sedikit shadow tipis, tapi overall HP-nya masih solid di harga 2 jutaan dengan internal storage 128GB. Menurut gue ini HP worth it banget. Pertama, kalian gak usah worry untuk email. Dan kedua, ketiga, keempat, kelima, dia punya kamera, display, dan juga UI atau performance gaming yang sangat solid banget. Semuanya masih jauh di atas HP sekarang di harga yang sama. So, menurut gue sih ini worth it banget ya. Dan seperti biasa, kalau misal kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi dan juga link toko gue kalau misal kalian masih punya kesempatan beli HP bekas review ini. Dan juga seperti biasa, kalau misal kalian ingin wallpaper si Meloko Best Waifu, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin coba segitu aja video reviewnya. Seperti biasa, mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau video yang kelewat. Kalau misalnya kalian suka format scriptless kayak gini, bisa komen di bawah atau leave like. Thank you so much. Thanks for watching. We see you in another video. Goodbye.